Tiap penggemar One Piece pasti punya momen yang paling membekas di hati mereka. Entah itu perpisahan si Luffy sama krunya di Sabaody lah, pertarungan epik penyelamatan si Robin di Enies Lobby, atau mungkin momen haru pemakaman laut Going Merry. Tapi di antara semua itu, jelas yang paling kagak bisa dilupain tuh tragedi di Marineford. Kematian si Ace bukan cuma jadi titik balik buat ceritanya, tapi juga jadi salah satu momen paling emosional dalam sejarah One Piece. Banyak fans masih bertanya-tanya, apa tragedi ini sebenarnya bisa dicegah? Dan yang lebih penting, apa kematian ini akibat dari kecerobohan si Luffy? Sampai doi yang harus disalahin. Sebelum bahas lebih jauh, kita perlu paham dulu apa itu perang Marineford. Intinya, perang ini soal nyelamatin si Ace yang mau dieksekusi sama angkatan laut. Semua pihak ikutan. Bajak laut Shirohige lah, Admiral, Shichibukai, bahkan beberapa pihak dari tentara revolusioner. Dan tentu aja si Luffy, kapten bajak laut topi jerami, nekat terjun ke perang demi kakaknya. Si Luffy mah dari dulu emang dikenal impulsif banget. Tapi ya emang, doi punya hati emas dan gak ragu bakal ngelakuin apa aja buat orang-orang yang doi sayang. Cuma nekatnya itu kadang ngebawa hasil yang jadi bumerang. Contohnya kayak di Sabaody. Di sisi lain, si Ace juga kagak kalah keras kepala. Doi selalu ngerasa harus tanggung jawab atas segalanya dan gampang kepancing emosi. Terutama kalau orang ngomongin keluarganya, yaitu bajak laut Shirohige. Dua sifat ini jelas bikin kombinasi yang meledak-ledak, terutama pas Marineford. 頼むルフィ、お前までビス連れにならねえでくれ。これは俺の失態なんだ。俺は弟だ。 Marineford tuh bukan sekedar medan perang biasa. Tempat ini adalah markas besar angkatan laut, pusat dari kekuatan pemerintah dunia, sekaligus benteng terakhir buat ngadepin bajak laut terkuat. Disinilah angkatan laut ngerencanain eksekusi si Ace, yang kagak cuma bertujuan ngehukum seorang kapten divisi Shirohige, tapi juga ngirim pesan tegas ke seluruh dunia bajak laut. Siapapun yang berani nentang otoritas pemerintah dunia, mereka bakal hancur. Rencana eksekusi ini udah disiapin secara matang. Angkatan laut ngerahin semua kekuatan terbaiknya, termasuk 3 admiral kala itu, Akainu, Aokiji, sama Kizaru. Ditambah Sengoku sebagai fleet admiral, garap hero legendaris lah, dan barisan Shichibukai. Tujuannya jelas buat mancing si Shirohige yang dikenal sebagai manusia terkuat di dunia buat maju ke medan perang dan ngancurin doi bersama krunya. Di belahan tempat lain, perjalanan si Luffy menuju Marineford juga penuh sama tantangan yang hampir mustahil dilaluin. Setelah tahu si Ace bakal dieksekusi, si Luffy mutusin buat bertindak cepat, sampai nyusulin ke Impel Down buat ngebebasin si Ace. Meski sempet hampir mati karena serangan si Magellan, si Luffy berhasil bertahan berkat bantuan si Bon Clay sama Ivankov, salah satu petinggi revolusioner. Dalam prosesnya, si Luffy ngebentuk aliansi yang kagak terduga. Si Crocodile, mantan musuh utamanya di Arabasta, justru setuju buat kerja sama. Ada juga si Jinbe, mantan si Shichibukai yang rela ngorbanin segalanya demi nyelamatin si Ace. Dengan kelompok aliansi yang penuh resiko ini, terdiri dari Crocodile, Jinbe, Ivankov, Buggy, Mr. Tree, Mr. One, dan berbagai tahanan Impel Down lain, si Luffy akhirnya berhasil kabur dari Impel Down. 久しぶりだな、白ひげ。懲りねえやつだな。
Kalau ngomongin siapa yang salah ya, kita nggak bisa lepas dari beberapa momen krusial. Pertama, si Luffy yang main hajar aja ke Marineford bareng tim dadakan dari Impel Down. Meski niatnya baik, strategi nol besar. Doi nyerang musuh kuat kayak Admiral dan Shichibukai tanpa mikir panjang. Tapi ya nggak adil juga kalau cuma nyalahin si Luffy. Si Ace juga punya andil besar. Setelah berhasil diselamatin, Doi malah balik buat ngelawan si Akainu cuma gara-gara dihina. Di titik ini, si Luffy udah terlalu lemah dan kagak bisa ngecegah si Ace. Hasilnya, ya kita semua tahu, pukulan lava si Akainu bikin jantung si Ace dan hati fansnya hancur berkeping-keping. Kita analisis deh beberapa poin pro sama kontra, apa si Luffy bener-bener salah di posisi ini. Pro-nya, si Luffy emang salah. Pertama, Doi terlalu nekat. Nih orang kagak punya rencana jelas dan malah bikin perang makin kacau. Kedua, kehadiran si Luffy bikin si Ace makin ngerasa tertekan. Kayak Doi kagak bisa kalah di depan adenya dan ngerasa udah ngebahayain hidup adenya itu. Ketiga, di momen terakhir, si Luffy udah terlalu lemah buat ngalangin si Ace yang mau balik ngelawan si Akainu. Kontranya, si Luffy nggak salah. Pertama, musuh mereka terlalu OP. Bayangin harus ngelawan 3 Admiral, Sengoku sama Garp. Orang normal pasti mikir ini tuh hampir mustahil. Kedua, keputusan si Ace buat balik ke medan perang adalah pilihannya sendiri. Doi tahu resikonya tapi tetap milih maju. Ketiga, si Luffy cuma manusia biasa. Doi udah ngelakuin yang terbaik buat nyelamatin si Ace, tapi nggak semua hal bisa Doi kendaliin. Nah, selain poin-poin tadi, ada faktor lain yang kagak bisa diabain. Terutama strategi dari pihak Shishirohige yang kurang efektif. Sebagai kapten legendaris, Shishirohige adalah simbol kekuatan dan kepemimpinan di dunia bajak laut. Cuma pas di Marineford, strateginya tuh ngadepin beberapa kendala besar. Pertama, faktor usia dan kondisi kesehatannya ngepengaruhin kemampuannya buat mimpin perang secara optimal. Bahkan di tengah pertempuran, Nipatua beberapa kali ngalamin serangan fisik yang ngehambat gerakannya. Apalagi setelah jantungnya ditusuk krunya sendiri. Kedua, serangan Shishirohige ke Marineford terlalu frontal. Meski niatnya jelas pengen nyelamatin si Ace, konfrontasi ini bikin pasukannya sendiri rentan terhadap jebakan angkatan laut yang secara matang udah nyiapin medan perang buat maksimalin pertahanan mereka. Udah gitu, sebagai kapten divisi kedua, si Ace ngerasa punya tanggung jawab besar buat ngejaga kehormatan Shishirohige dan ngelindungin anak buahnya. Beban ini makin kerasa berat pas si Ace tahu kalau semua orang ngepertaruhin nyawa mereka demi nyelamatinnya. Alih-alih ngerasa lega, si Ace justru tampak keguncang secara emosional. Dari sini, emosi nih orang udah kagak stabil. Doi jadi gampang kepancing emosinya. Pas si Akainu ngehina Shishirohige, si Ace langsung naik pitam. Hal ini ya nunjukin kehebatan angkatan laut make otak mereka buat ngemanipulasi keadaan supaya si Ace tetap mati. Sedangkan dari pihak Shishirohige cuma modal otot doang. 愛してくれてありがとう。 So, balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi, apa kematian si Ace salahnya si Luffy? Jawabannya ya kagak sederhana. Emang, kenekatan si Luffy juga ikut berkontribusi sama kekacauan di Marineford. Tapi, kita juga kagak bisa nutup mata sama faktor lain. Kekuatan musuh yang luar biasa kuat lah. Dan keputusan si Ace sendiri yang bikin situasi makin rumit. Intinya, ketololan si Luffy, Shirohige sama si Ace lah yang nuntun ke kematiannya sendiri. So, jangan lupa subscribe.